Oke saudara, by the way, saya minggu lalu ke Jakarta, itu tujuannya adalah untuk menjemput anak saya pulang dari Taiwan, anak perempuan saya. Jadi setelah saya sampai di sana dengan sukacita, saya berharap besoknya sudah bisa jumpa karena tiket pesawat memang untuk besoknya. Setelah saya sampai Jakarta, besoknya dia akan mendarat juga di Jakarta. Rencananya setelah mendarat saya bawa jalan dulu ke Bandung. Tapi tak terduga, syarat untuk naik pesawat ya harus PCR dan sayang sekali beliau positif. Ya, akhirnya harus karantina sekitar katanya sih 17 hari. Tapi kayaknya tidak sampai 17 hari sudah bisa keluar nantinya dan akan dipercepat lagi pulangnya. Cuman tiketnya hangus saudara. Ya. Tiket itu bicara soal uang ya. Dan perkara yang bisa selesai pakai uang itu perkara paling kecil, saudara. Kalau saudara mau tahu soal keuangan, saudara boleh ikut nanti kelas di WIBI. Karena saya mengajar di sana, saya dengan tegas mengatakan, kalau saudara punya persoalan di dunia ini, tapi persoalan itu bisa diselesaikan pakai uang, berarti persoalan itu kecil. Betul enggak? Misalnya kan kita lapar, ya kan? Persoalannya adalah kita lapar, nggak tahu mau makan apa. Setelah kita tahu mau makan apa, kalau ada duitnya, selesai kan persoalan, kenyang kita. Nah, nggak ada lagi persoalan lapar, nggak ada lagi. Jadi persoalan yang bisa selesai pakai duit, itu persoalan kecil. Karena saya melihat banyak orang kaya, duitnya ada, persoalannya tidak selesai. Dan itulah baru namanya persoalan besar, saudara. Betul kan? Ya kan, kalau udah pakai duit nggak selesai juga, itu baru persoalan besar. Bagi saya, persoalan terbesar saya ketika saya nggak bisa jemput anak, bukan soal tiketnya hangus, saudara. Soal bagaimana dia, baik-baik enggak dia di sana, itu lebih susah gitu loh. Kalau kita kirim duit pun ke sana, enggak selesai karena siapa yang nanti ngurus makannya, siapa yang di sana beli obatnya gitu kan, siapa yang jaga dia kalau dia punya kebutuhan, itu enggak bisa selesai dari dalam negeri. Jadi tolong dijaga, ada makannya enggak segala macam, dipastikan. Wah kalau saudara kayak gitu, nggak bisa pakai duit, betul nggak? Kalau pakai duit pun belum tentu kita punya saudara di sana. Itu saudara karena memang saudara, ya bukan karena duit gitu loh. Saudara kirim pun duit, belum tentu orang bisa lakukan daripada karantina di kampus. Tapi karena sudah bisa menjalani tes kembali dan kalau sudah negatif saya baru beli tiket. Saya sudah belajar dari kesalahan saudara. Kalau sudah negatif, ya sudah confirm, kita baru beli tiket. Daripada beli tiket, tes, oh masih positif, batal lagi, hangus ya. Jadi kesimpulannya, kalau masalah masih bisa selesai pakai duit, itu masalah kecil. Oleh sebab itu saudara, pastikan masalah kecil bisa selesai. Ya kan, jangan salah paham sama saya, karena saya seringkali kalau ngajar soal keuangan, saya bilang masalah kecil pakai duit bisa selesai, berarti kecil masalahnya. Makanya masalah kecil jangan sampai nggak selesai. Dalam hidup kita kan banyak persoalan ya, masalah. Jadi masalah kecil harusnya pakai uang bisa selesai, nggak selesai juga karena nggak punya uang. Maksud saya jangan sampai kita nggak punya uang. Khotbah apa hari ini? Khotbah apa hari ini? Saudara, ada satu hal ya, topik khotbah hari ini saya mau bicara tentang prinsip benih. Makanya saya heran tadi, kok bisa-bisanya Lia kutip dari Yesaya 55 tadi ya, ayat 10 dan 11, bicara soal benih. Saya heran karena saya belum cerita, saya mau ngomong apa, memang ayat sudah saya kasih ke Yoel ya kan, pastor, bisik-bisik tadi, pastor, ayat apa nanti biar dimunculkan? Ya udah foto aja lah catatan saya, kan foto nanti dibuka gitu kan. Itu di 2 Korintus ya kan, dikutip itu Yesaya 55, makanya saya heran. Ini nanti saya mau bahas soal benih, kok Lia bahas soal benih. Padahal sekilas numpang lewat tadi, pemanasan. Ya, pemanasan. Saya mau bacakan ayat untuk saudara, dia baca begitu saja, dan saya duduk di sana, saya dengar, kok ayat yang dikutip di 2 Korintus yang akan saya bahas. Hari ini saya mau bahas soal benih, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara sudah sering dengar dan saudara sering membaca perumpamaan tentang benih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya nggak peduli saudara pernah baca atau saudara sudah paham atau saudara
paham tapi bingung maksudnya adalah saya percaya tapi tidak terbukti dalam hidup saya. Ya kan? Bisa jadi, ya kan? Saya setuju tapi belum termanifestasi. Dalam hidup saya masih pergumulan gitu kan. Oleh sebab itu mari kita baca dengan hati yang menerima. Amin. Mari kita buka di Markus 4. Oh, tadi saya buka ya saya 55. Saya bacain sekali dulu ya, penasaran saya. Sebab seperti hujan, Yesaya 55 ayat 10 dan 11 yang dibuka tadi Lia ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Oke, ini adalah kutipan yang nanti akan dipakai. Mari kita masuk ke Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saudara siap kan kalau saya khotbah 2 jam? Wah, betapa rindunya saudara dengan saya. Oke, mari kita mulai Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Bayangkan ya, kalau baca firman Tuhan harus dibayangkan. Waktu Yesus datang mulai mengajar di tepi danau, datang orang banyak sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Ya, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Ini perumpamaannya saudara. Bayangkan Yesus di atas perahu, jemaatnya yang mengerumuni dia itu di darat. Wah, saya bisa bayangkan podiumnya ada di danau. Di atas kapal ya, jemaatnya duduk di sana. Berarti bisa goyang-goyang tuh. Bisa goyang-goyang, pengkhotbahnya bisa goyang-goyang ya. Oke, nah ini perumpamaannya. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Tidak sengaja ya. Tidak sengaja, dia bawa benih, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Ada tanahnya tetapi tidak banyak ya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Kalau ada tanah walaupun tipis bisa tumbuh saudara, bisa ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, ini masalah saudara. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur ya dan berbuah. Tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini sering ya kita dengar khotbah menabur benih bisa dapat 30, 60, 100. Maka hari ini kita kumpul persembahan, saudara. Sering saya lihat ada banyak khotbah mengutip ayat ini dan dikaitkan dengan menabur dalam konteks duit. Oke, apakah salah? Ya namanya konsep menabur, benih menabur nggak pernah salah. Entah itu duit, entah itu kasih, entah itu apapun, kalau kita melihat itu adalah benih, ya memang cara kerja benih memang kayak gitu. Enggak ada yang salah saudara. Oleh sebab itu saya pengen memberikan satu prinsip benih ini, supaya kita sama-sama punya pengertian yang benar, pengertian yang sama sebagai sebuah keluarga, tidak salah paham saudara, tidak salah paham ya. Dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia. Ini panjang ini ya, tentang perumpamaan itu. Jawabnya, jadi Yesus kan kasih perumpamaan. Muridnya penasaran, kok pakai perumpamaan? Kan gitu kan. Dan katanya, sampai di mana? Jawabnya ayat 11.
kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya apa? Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lucu kan? Lucu sekali. Kalau hari ini kita bisa paham perumpamaan ini, berarti kita diberikan apa? Rahasia. Diberikan rahasia. Kita kan udah jadi orang Israel rohani, ya kan? Kita kan sudah mendapat rahasianya. Kita kan tidak lagi tidak lagi melihat tapi tidak menanggap, sekalipun mendengar tidak mengerti, enggak kan? Saudara enggak begitu. Amin. Karena saya kalau baca firman Tuhan, saya enggak pernah merasa Tuhan kayak nutup pikiran saya, enggak. Saya merasa kalau kita punya kemauan, kita punya minat, kita mau baca firman, walaupun saudara mengatakan, pastor kok kadang-kadang tidak paham ya. Memang firman Tuhan bukan untuk dipahami, tetapi firman Tuhan untuk dipercayai. Ketika saudara sudah percaya sama dengan menerima firman sebagai benih, sebagai tanah yang subur, itu otomatis saudara bisa paham nanti. Bukan paham dulu, konsepnya yang diajarkan di dunia terbalik dengan firman Tuhan. Mengapa? Selama kita di dunia hidup sekian tahun, saudara, ya kan? Apa yang kita terima di dunia ini semuanya harus paham dulu, baru bisa terima. Kalau firman Tuhan dikasih tahu nggak akan paham dulu, karena di luar kemampuan kita. Karena firman Tuhan itu sendiri yang punya kuasa, bukan kita yang punya kuasa, saudara. Benih itu yang punya kuasa. Sudah punya potensi. Benihnya itu sendiri yang punya potensi. Bukan kita. Pertanyaannya, kita percaya enggak? Bukan paham enggak? Iya kan? Siapa di sini yang petani, saudara? Ada yang petani di sini? Petani ya? Pak Kardo petani, Bapak petani. Pak Pahan. Petani Pak ya? Iya. Ada enggak melakukan training kepada benih? Nanti kalau kau kumasukkan ke dalam tanah, nanti kau tunas ya. Waktu tunas kau jangan lupa berbuah nanti, bertambah tinggi. Nanti jangan lupa berbuah, enggak ada trainingnya untuk benih. Saudara pun enggak paham, kok benih satu biji gitu ya, taruh di tanah kok bisa tumbuh. Kalau enggak usah paham kan, lakukan saja, betul enggak? Iya kan? Kalau kita sibuk memikirkan itu, enggak bercocok tanam kita. Itulah orang Kristen yang sibuk mempelajari firman Tuhan untuk paham, padahal nggak pernah paham. Setelah memahami katanya baru percaya. Kelamaan, saudara. Kalau saudara mau paham, percaya dulu. Kalau saudara mau paham cara kerja benih, tanam dulu benihnya. Ya, hari ini memang kita belajar, betul. Tapi jangan pakai pikiran kita yang jasmania. Sambil dicerna dengan pikiran, tolong pakai hati. Firman Tuhan itu bicara ke hati kita. Kadang-kadang yang nolak itu adalah otak kita. Tapi hati kita nerima, otak kita nolak. Kenapa? Karena otak akan mencocokkan dengan pengalaman di masa lalu. Mencocokkan dengan pelajaran yang kita terima sebelumnya. Kalau itu enggak cocok, kita anggap ini enggak benar. Curiga kita, curigaan. Padahal hati terima, kok beda ya kali ini saya dengar ya. Tapi otak berontak. Otaknya berontak, kenapa? Enggak pernah aku dengar dengan cara seperti itu. Jangan-jangan ini sesat ini. Jangan-jangan ini enggak benar. Karena enggak pernah dengar sebelumnya. Ya, oke. Kemudian sampai di mana? Ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi Yesus mengatakan, kalau satu kamu paham semua. Kan gitu. Kalau perumpamaan ini kamu paham, ya kan berarti paham semua. Kalau ini aja nggak paham, bagaimana perumpamaan lain? Nggak bisa. Jadi sebenarnya ini rahasia, cuma rahasia kuncinya cuma satu. Kalau tahu satu kuncinya, bisa buka semua. Jadi master key ini ceritanya. Kunci masternya. Kan ada orang jual gembok ya, yang isinya 10, kuncinya kan beda-beda. Tapi ada satu master key, satu kunci yang bisa buka 10-10-nya. Pernah lihat produk seperti itu? Anda bisa dapatkan di Ace Hardware. Oke, kemudian kan soal bagaimana memahami perumpamaan ini kan, sebenarnya nggak usah lagi dicerna, karena ayat 14 sudah mengajar, Yesus langsung kasih tahu
rahasianya. Maksudnya tadi perumpamaan artinya apa? Udah dikasih tahu langsung. Jadi nggak usah lagi dipikir-pikir apa ya maksudnya ya. Ayat 14, penabur itu menaburkan firman, berarti benih firman ya. Berarti yang tadi namanya benih itu firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis. Tapi di sini sebenarnya kan iblis, kalau saya lihat ya, di dalam, ada terjemahan lain yang mengatakan bukan iblisnya ya, tetapi hal jahat, wicked. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat ya kan. Tapi yang di sini memang dia bilang iblis atau setan ya. Mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi dengar sih dengar. Firman Tuhan itu kalau dengar saja nggak masalah. Iblis nggak takut. Sepanjang setelah dengar bisa dicuri balik. Dengar aja nggak apa-apa. Ya kan? Toh nggak bertumbuh apa-apa. Benih itu cuman numpang lewat. Jatuh, ambil balik, selesai kan? Udah selesai. Banyak nggak orang kayak gitu? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Jadi nggak ngefek itu. Dengar loh, bukan nggak dengar, tapi dicuri balik gampang sekali. Apa hal-hal yang bisa mencuri? Iblis bisa mencuri. Iblis kan sifatnya meniru, mencocokkan, membuat imitasi, membuat tandingan gitu ya. Jadi iblis itu pengen jadi Tuhan, dia pengen disembah, dia pengen menerima pujian, dia pengen ditaati, dia pengen menyamai Tuhan. Tapi meniru tiruannya gitu loh. Makanya kalau cara memuja, kadang-kadang dia tiru juga. Ya kan? Padahal kalau membakar kemenyan segala, itu dari perjanjian lama ada tuh. Ada tempat di mana korban bakaran disajikan. Nah, mereka itu siapa? Iblis maksudnya. Kayak orang aja ya. Ya, iblis-iblis itu juga membuat ajaran yang sama kan, mirip-mirip gitu loh. Bikin dulu korbannya. Korban bakar-bakar juga ya kan, untuk memuja setan itu. Oke, tapi nggak ke sana sih kita. Cuman yang saya mau maksud adalah kita dengar firman, tapi dicuri kembali oleh si iblis tadi, ya kan? Oke, lanjut. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Ada tanahnya, tipis ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi gini ya, bukannya dia nggak terima, dia terima firman Tuhan. Bukannya dia nggak percaya, dia percaya bahkan bersuka cita. Oh haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan bagus sekali hari ini. Tetapi ada penganiayaan atau penindasan. Penganiayaan, penindasan kayak apa? Tekanan. Kalau saudara dengar firman, saudara mungkin hatinya sudah terima nih, gembira kan, kalau bicara dengan katanya gembira, menerimanya dengan gembira, bicara hati, nggak ada otak bisa gembira, betul nggak? Hati gembira, hatinya bereaksi gembira, tapi penindasan datang di otak kita langsung. Tapi firman Tuhan memang betul ngomong kayak gitu, tapi bercermin dulu kau, nggak ada itu terjadi dalam hidupmu, mungkin orang tertentu. Kamu kan dulu juga udah pernah coba, 10 tahun lalu pun pernah bertobat, melayani lagi di gereja. Kali ini pun sama, bukan jurusanmu itu di situ katanya. Itu penindasan, penganiayaan karena firman. Firmannya kita terima, hati bersuka cita, bergembira, puji Tuhan, nggak bisa berakar. Kenapa? Karena tipuan itu datang lagi, menindas, tekanan-tekanan hidup, situasi, keadaan, omongan orang, pikiran kita soal masa lalu, ya kan, pengalaman masa lalu kita yang pahit, dendam yang kita punya, waduh, itu menindas semua firman. Terus kita akan merasa bersalah, saudara. Betul juga ya, sekali kita bilang betul sama penganiayaan karena firman atau sama iblis tadi yang mau mencuri, sekali kita bilang betul juga ya, habis. Kenapa? Karena saudara kayak seolah-olah enggak punya kekuatan apa-apa. Saudara lupa prinsip benih. Bahwa walaupun itu betul, jangan katakan betul. Walaupun itu betul secara kenyataan situasi memang begitu, saudara kesel, kecewa, betul
Betul itu terjadi, betul maksudnya secara kenyataan betul, tetapi saudara harus percaya prinsip benih yang hari ini kita bahas. Apa itu? Walaupun saya nggak mampu, benih firman Tuhan itu yang mampu. Benihnya yang mampu. Aku cuma perlu menjadi tanah yang subur. Jangan berbatu-batu. Jangan pinggir jalan, jangan batu-batu. Yang lain apa? Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu kayak orang Batak tulisannya. Aku baca pakai gaya Batak. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia. Pas ya. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini. Lihat. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lihat. Iblis tidak takut kita kaya. Iblis tidak takut kita mewah. Sepanjang itu adalah tipu daya yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Paham nggak? Kalau kita kaya segala macam, karena apa? Kekhawatiran dunia. Jadi gini ya, tabu kita di gereja kalau bahas uang. Apalagi di AGF, nggak pernah tiba-tiba bahas uang itu pasti ada yang tanya, kenapa ya bahas uang? Padahal saudara coba renungkan, kenapa saya bahas uang? Waktu saya naik pesawat saya teringat, kenapa ya orang dari Senin sampai Sabtu, atau kalau di Jakarta itu Senin sampai Jumat, buka mata siap-siap untuk apa? Pergi kerja. Demi apa? Iya kan? Sampai Jumat kayak gitu. Lembur pun terpaksa kerjakan juga. Berapa jam? Kalau ada duitnya, tambah lembur pun mau. Ya, duit lagi. Sekolah. Tujuan akhir sekolah apa? Supaya pintar. Setelah pintar ngapain? Cari uang juga. Ya kan? Coba kita renungkan. Sehari 24 jam, berapa jam kita untuk cari uang? Kalau uang sebegitu penting, kenapa nggak dibahas? Kenapa gereja nggak bahas itu? Gereja bahas sukacita segala macam, padahal karena nggak ada duit, kita khawatir. Kekhawatiran manusia terbesar itu rata-rata kalau saya survei, masalah duit juga. Besok mau makan apa ya? Karena nggak ada duit. Ada pertanyaan besok mau makan apa, kalau ada duit enak saudara. Besok mau makan apa ya? Karena semua udah ku coba. Besok pengen saksang. Itu aja yang saya bahas. Saya nggak mancing loh. Kalau ada yang mau buat, puji Tuhan. Itu nggak bisa pakai duit soalnya. Saksang di AGF nggak bisa pakai duit saudara. Dibayar pun belum tentu mau buat ya. Tapi kalau saat dia mengasihi, dia kasih aja ya gratis ya. Ya saudara, kenapa sampai di situ? Ya, kalau orang khawatir, kebanyakan sih karena nggak punya duit. Besok mau makan apa? Anak saya kalau besar mau sekolah di mana? Betul, khawatir soal anak. Kalau ada duit, nak mau kuliah di mana? Ya kan? Pilih saja. Mulutnya ucapkan saja, jarinya tunjuk saja. Papa siapin uangnya, waduh, ya kan? Anaknya yang khawatir. Waduh, papaku ngeri kali ya. Nanti kalau udah saya tunjuk, saya nggak berhasil sekolah, malulah saya kan gitu kan. Beban juga dia. Ternyata kekhawatiran dan tipu daya. Jadi khawatir sebelah kiri, ya kan? Tipu daya sebelah kanan. Nanti kalau miskin pun khawatir, kaya pun kena tipu daya kekayaan. Ya, keinginan-keinginan akan hal lain, masuklah menghimpit. Keinginan akan hal lain itu saya nggak bisa definisikan. Saudara coba definisikan sendiri. Kadang-kadang udah kaya, kurang kaya. Udah kaya, masih kurang kaya. Akhirnya pola cari duit itu sudah terpola. Orang kaya itu gampang cari duit loh saudara. Nggak pakai tenaga loh dia. Pakai mulut aja, ngomong aja. Aku mau bisnis ini ya, coba ya, cari orangnya, kerjain. Dia santai-santai aja dapat duit. Kan gitu. Orang kaya makin kaya. Orang susah makin susah. Kenapa? Harga semua naik. Inflasi. Nggak pernah saya sejarahnya lihat
harga minyak turun? Ada pernah dengar harga minyak turun? Turun dari mobil ya. Pak Arno lucu juga ya. Harganya nggak turun, barangnya turun dari mobil ya. Nanti naik lagi kalau ada yang beli, naik ke motor ya. Nah, ada keinginan lain. Jadi itulah yang akan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Berapa banyak kita sih mengkonsumsi firman coba? Lebih banyak mengkonsumsi berita atau firman? Mengkonsumsi firman itu caranya gimana? Soalnya panca indera kita, berarti kan mata, telinga, penciuman, apalagi mulut, ya kan apalagi? Perasa. Yang kita ngalamin sehari-hari itu jauh lebih banyak porsinya ketimbang firman Tuhan. Dan acuan kita untuk membuat sebuah keputusan dalam hidup kita bukan firman, tapi situasi, kekhawatiran. Nah, beberapa waktu yang saya khotbah terakhir kan saya bilang soal ketakutan. Ternyata manusia hidup digerakkan oleh ketakutan tanpa dia sadar. Orang kaya takut apa? Takut tak dikenal. Kenapa harus beli mobil mewah? Takut nanti orang nggak tahu dia sukses. Semua takut, ya kan? Nah kalau kita asik habisin waktu untuk itu, saudara, kapan kita makan firman Tuhan? Ya kan? Dan akhirnya ayat 20, saya berdoa, saya percaya Agape Grace Family dan juga orang yang mendengarkan secara online yang belum bergabung dengan Agape Grace Family. Silakan bergabung ya. Ayat 20 untuk saudara dan saya. Amin. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, orang yang mendengar dan menyambut firman itu, orang seperti apa? Saya pernah ngomong di Ibrani bahwa kalau firman datang, ya kan, bercampur dengan iman kita, maka mendatangkan profit atau mendapatkan manfaat. Nah, seperti ini, kalau firman itu datang, ya kan, kita sambut, ya kan, menyambut firman itu kayak apa? Percaya, saudara. Percaya, dan itu firman akan berbuah. Karena hati orang yang percaya akan firman itu ibarat tanah yang subur. Amin. Sesimpel itu, saudara. Saya yakin saudara orang Kristen sudah lama, udah sering dengar kayak gitu. Tapi walaupun sering dengar, berapa persen dalam hidup kita saat mendengar firman kita jadi tanah yang subur? Berapa persen? Secara persentase aja lah. Misalnya dengar khotbah 10 kali, berapa kali di antara 10 itu hati kita sebagai tanah yang subur? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Nanti ketahuannya apa? Ya buah itu. Buahnya ketahuan. Ketika ada masalah, goyang sedikit, hilang dia. Nampaklah. Baru ketahuan. Oh, kita bisa tahu bahwasanya saya enggak ragu, saudara, ketika orang duduk dengan firman Tuhan dan orang itu percaya, saya enggak ragu persoalan apapun yang dia sedang hadapi, itu pasti kelar semua nanti. Kenapa? Karena yang kelarin bukan pastor, bahkan bukan orang yang bersangkutan, tapi firman itu, benih itu yang akan bertumbuh. Iya kan? Orang itu cuma perlu jadi tanah yang subur, hanya menyambut firman itu, percaya, sambut saja, bertumbuh sendiri. Ada yang berbuah 30, 60, 100. Saudara, bicara soal itu, ya kita baca di 2 Korintus 9. Benih ini benar-benar sesuatu yang sangat canggih, bagi saya canggih sekali. Saya pikir belum ada manusia yang bisa ciptakan yang namanya benih. Belum ada. Semua bisa buat sintetis ya. Bumbu-bumbu bisa buat sintetis, ya kan, rasa apel, rasa anggur semua pakai bahan kimia. Coba pakai bahan kimia ciptakan bibit benih. Nggak bisa. Ditiru sampai persis pun ditanam mati nih, nggak ada apa-apa. Nggak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Itu ciptaan Tuhan. Benih ciptaan Tuhan. Manusia cuma bisa ciptakan tiruannya ya. Oke. 2 Korintus 9 mulai dari ayat 5. Ini bicara pemberian. Orang-orang gereja, orang percaya di Korintus itu bermaksud mau memberikan persembahan. Oke?
kepada pelayanan Rasul Paulus. Ayat 5, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian dipaksakan. Bicara pemberian ya. Dalam hal ini saya yakin ini uang. Ya, nggak mungkin mereka datang memberi benih. Ngapain? Merepotin rasul-rasul lagi kan, bentuknya benih. Bawa kemana-mana mau pakai jual benih dulu, jadi uang baru beli makan untuk pelayanan, nggak mungkin ya. Memang langsung uang. Nah, camkanlah ini, titik 2. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, ada saksang nggak sekalian? Aduh, baru hari ini rasanya ada minuman. Hendaklah masing-masing, jadi gini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini kan prinsip ya. Nggak ada salah benarnya kok. Pasti benar. Namanya prinsip ya selalu seperti itu cara kerjanya. Udah pasti berlaku kepada untuk semua orang. Ya kan? Kalau memang menabur sedikit, memang menuai sedikit. Udah pasti ya. Nah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kadang-kadang gini ya, gereja butuh uang untuk operasional. Si pengelola gereja dalam hal ini ya pastor lah ya. Kalau melihat udah mulai kurang, kan khawatir, udah masuk ke khawatir. Kalau udah khawatir, ya kan, mulailah khotbah misalnya. Nah, waktu khotbah, saya agak sensitif ini ngomongnya. Nah, waktu khotbah bisa saja dia bilang, jangan terpaksa ya kan pakai ayat ini, harus rela ya, jangan sedih. Mana bisa ya, orang harus dikasih satu pegangan dulu ya. Jangan khawatir, kasih saja, Tuhan pasti melipat gandanya. Kedengarannya kayak money game. Kamu kasih sekian, nanti returnnya sekian. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, haleluya gitu kan. Tapi jangan sedih ya, jangan terpaksa ya gitu loh. Padahal orang yang memberi pun karena apa? Karena takut nanti kalau nggak memberi ada hukuman tertentu. Takut. Kan berarti terpaksa. Kalau gara-gara takut saudara itu namanya terpaksa. Takut itu kayak kalau kita dirampok tiba-tiba. Ada penjahat, kita lagi jalan sendiri di lorong yang sempit, nggak ada orang. Tiba-tiba ada orang pepet, satu orang aja. Dia ngambil pisau nih. Serahkan uangmu katanya. Takut nggak? Takut. Ada yang bilang enggak. Ahli bela diri dia ini. Ya kan? Dia bawa 5 pisau soalnya. Orangnya yang takut. Nah, anggap orang normal dulu ya, bukan ahli bela diri. Tentu takut, dia kasih. Terpaksa nggak? Ya terpaksa lah. Kalau orang sudah takut melakukan karena takut, itu namanya terpaksa saudara. Jadi saya nggak lagi bahas, saudara harus beri ya ke gereja, bukan ya, jangan salah paham. Saya lagi bahas konsep benih, prinsip benih. Saya nggak bahas habis ini kasih persembahan, enggak. Tapi dalam hal ini Rasul Paulus memang mengatakan soal menabur, menuai, itu dia kaitkan dengan persembahan. Sah enggak? Sah-sah saja. Ini tergantung saudara pewahyuannya bagaimana. Ini pribadi, sangat pribadi ya. Nah, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Oke, saya mau fokus ke ayat 10. Siapa yang menyediakan benih bagi seorang penabur, saudara? Tuhan. Kalau kita bilang benih itu adalah uang persembahan misalnya, kita anggap itu benih misalnya. Siapa yang kasih sehingga kamu punya kemampuan memberi persembahan? Tuhan juga. Itu berarti kan benih yang ditabur. Boleh enggak kita enggak tabur? Boleh. Boleh. Jadi gini ya, kita ini Kardo petani, oke. Tapi petaninya petani apa? Sawit ya. Lain pula ya cerita. Oh sawah ya.
Oke, kalau di sini ada petani duren, wih ya, istri Pak Arnold ya. Oke, nah katakan ini durian ya. Nah ketika kita tanam durian, kan mulai dari biji, betul ya? Tanam sampai dia jadi pohon. Nah kalau dibilang dia berlipat ganda itu artinya apa? Artinya gini, ketika dia jadi pohon, tentu menghasilkan buah. Nah di dalam buah, mau diapain buahnya? Jual, itu pedagang. Kalau kita mau makan boleh nggak? Boleh ya. Oke, kita yang tanam, udah tumbuh, dapat buah, kita nikmatilah, bagi-bagi kawan, ya, makan dengan senang hati. Pertanyaan saya, ada nggak benih di dalam buah itu? Biji duriannya kan benih. Pertanyaan saya, kalau mau makan boleh nggak? Siapa yang larang? Makan aja benihnya. Wah, ini saya bisa khotbah supaya orang kasih persembahan ini. Makan aja benihnya. Tapi itu bukan makanan. Itu untuk ditanam kembali supaya nanti kamu bisa panen jauh lebih banyak. Itu konsep benih. Ya, mungkin kalau durian susah ya, benihnya nggak bisa dimakan sih. Kalau semangka benihnya bisa dimakan. Iya kan? Sawit juga bisa dimakan. Maksudnya dikonsumsi, habisin semua sampai benih-benihnya. Jadi nggak ditanam kembali lagi. Jadi gini, setiap kali kita menerima penghasilan, saudara, setiap kali kita menerima sebuah penghasilan, kita harus menganggap ini hasil buah. Dan kita harus paham di dalamnya ada benih. Keputusan kita lah, nggak usah paham ya saudara, percaya saja. Keputusan kita lah, mau ditanam kembali benihnya, atau dimakan semua. Terserah. Paham ya? Dalam hal ini apa? Saya nggak ngomong persembahan saja, saudara harus berinvestasi. Saudara harus pikirkan masa depan juga. Saudara jangan, berkat hari ini, habisin saja. Itu kesusahan. Kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini, besok ada kesusahan yang bukan benih. Biarlah makan dulu, besok kan ada makanan lain lagi. Bukan, itu kesusahan. Kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini, besok ada kesusahannya lagi, itu kesusahan, bukan benih. Jadi saudara waktu mau habisin semua penghasilan saudara, saudara ingat prinsip benih hari ini. Mau habisin semua atau saudara mau tanam kembali? Kalau saudara menganggap ya persembahan adalah seperti menabur benih, silakan saudara lakukan. Tapi bukan karena saya suruh ya. Tapi karena memang saudara menganggap itu adalah cara saya menabur benih. Saudara juga harus melihat misalnya, oke, saya nggak habisin semua, saya mau tabung untuk pendidikan anak saya. Itu benih, saudara. Nanti kelak mereka akan pakai gitu. Saya yakin dan percaya, orang tua kita yang sudah nggak ada bersama kita. Contohnya, Pak Marbun kita katakan. Beliau sudah nggak ada di dunia. Kalau anak-anaknya tidak akan kesusahan, karena beliau sudah persiapkan segala sesuatu. Kalau waktu dia masih hidup, masih muda, masih kuat, dia habisin semua untuk dirinya boleh? Boleh. Tapi ketika dia sisihkan, ini bukan untukku, untuk kelak mereka. Maka itu benih. Jadi sekarang janganlah kita merasa, Tuhan kenapa aku susah sekali hari ini. Ya karena waktu enggak susah, saudara tidak nabur. Waktu ada panen, saudara makan semua. Iya kan? Firaun bermimpi 7 tahun makmur, 7 tahun kekeringan, kesusahan, gagal panen. Ditabung, itu benih itu. Pada saat itulah nanti kita akan melihat ternyata Tuhan menjaga saya ya. Kenapa Tuhan menjaga? Dengan cara apa Tuhan menjaga? Ternyata dengan cara kita dengar firman, oh ya benih ya, oke. Setiap kali menerima penghasilan, oh bukan semua saya pakai ini. Ada benihnya di dalam. Kenapa? Karena dia kan udah bilang, benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ada porsi yang kita makan, ada porsi yang ditabur kembali. Percayalah saudara, orang-orang sukses di dunia ini, mereka ngerti prinsip benih. Mereka bukan orang percaya, tapi kebetulan mereka praktekin prinsip benih. Ini prinsip milik orang Kristen. Ini prinsip adalah dari firman Tuhan. Tapi orang percaya melewatkannya. Kenapa? Karena benih jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, kena himpit lagi, ya kan?
di semak duri, ya kan? Jadilah tanah yang subur, saudara. Ya, kalau saudara adalah tanah yang subur, apapun yang masuk sebagai benih, entah itu kasih yang saudara terima dari orang tua saudara, maka saudara bisa tahu bagaimana mengasihi. Kenapa? Karena itulah buahnya. Karena waktu saudara merasa orang mengasihi saudara, itu jadi benih. Wah, ternyata ada orang mengasihi aku. Aku bersyukur. Ya kan, walaupun itu bukan orang tua kandung, tapi dia mengasihi aku. Inilah benih. Oke, aku terima, aku bersuka cita, aku benar-benar terima. Oke, kemudian gimana? Ketika ngelihat orang lain, kita bisa mengasihi. Berlipat ganda malah. Berlipat ganda. Ketika saudara sekali dikasihi, saudara bisa mengasihi 30 kali, 60 kali, 100 kali, hanya gara-gara terima sekali. Tapi di AGF, saudara tidak terima sekali saja. Ya kan? Buktinya saya rindu sama saudara. Saudara maklumi saya ketika kalau saya setiap kali datang, saya enggak langsung sapa, saya langsung benah-benahin perlengkapan segala macam. Dan jujur, ini bukan pembenaran ya. Jujur, saya masih muda. Tapi kalau ngelihat, saya tahu, oh ada Dija di sana gitu kan. Tapi kalau lagi fokus, saya nggak tahu Dija. Tiba-tiba, mainnya kok bagus ya. Saya lihat, oh pantas Dija gitu ya. Iya. Nah, ya udah itu aja. Oke saudara, Matius 25. Kadang-kadang firman Tuhan perlu dibagikan dengan cara yang sangat sederhana dan mungkin terkesan pengulangan, enggak apa-apa. Pengulangan firman Tuhan memang begitu. Yesus saja kasih perumpamaan yang berbeda-beda, intinya sama. Ya kan? No, ayat 14. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini satu cara lagi, ya kan, yang Yesus pakai untuk menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Oke, seorang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Kenapa ya dia kasih beda-beda ya? Ternyata, masing-masing menurut kesanggupannya. Ya kan? Lalu ia berangkat. Saudara tahu nggak ada seorang yang lahirnya langsung cacat, namanya Tony Melendez. Dia lahir tanpa tangan, dua-duanya nggak ada. Tapi kakinya normal. Dia hidup di mana itu? Di Nicaragua. Jauh sekali ya, di Amerika Latin yang di bawah ya. Katanya biasanya anak-anak seperti itu lahir karena orang tuanya waktu mengandung, waktu hamil itu mengkonsumsi obat apa gitu loh. Akhirnya dia lahirnya cacat. Nah, tapi beliau pakai kaki bisa main gitar. Di sini ada yang nggak bisa main gitar. Semua bisa ya? Hebat ya. Yoel bisa? Nggak bisa ya? Potong tangannya. Oh ya, tapi enggak lah, jangan potong lah. Dia kan bisa pakai tangannya untuk ini loh, pasang teks ya. Enggak juga, pakai kaki bisa juga. Enggak, tujuan saya menjelaskan Tony Melendez ini kalau kita putar cari aja di YouTube-nya. Dia itu belajar main gitar karena bapaknya ada gitar, dia coba setel, dia coba mainkan pakai kaki. Saya bingung ya, kalau gitar itu kan harus pegang kunci kan. Sedangkan kaki gimana? Jari-jarinya pendek-pendek gitu kan. Intinya dia bisa main gitar sambil nyanyi. Dia jadi penyanyi sambil main gitar. Dan akhirnya dia diwawancara, saudara. Ditanya, Tony, apakah engkau merasa engkau utuh, sempurna? Maksudnya tidak cacat gitu ya. Iya, saya merasa saya utuh. Loh, tapi kan kamu nggak punya tangan. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang, iya saya nggak punya tangan. Berarti Tuhan tahu saya nggak butuh tangan. Ngeri sekali ya ngomong kayak gitu ya. Tapi itu penting bagi dia untuk melihat dirinya sempurna. Kenapa? Kalau nggak ada tangan berarti saya nggak butuh tangan. Dia nggak mencari-cari yang nggak ada, saudara. Kalau kita sudah lengkap pun cari yang masih nggak ada. Lengkap loh kita. Kita semua lengkap. Tapi kita masih cari yang nggak ada. Kita menganggap Tuhan nggak adil. Tuhan
Tuhan kenapa enggak kasih aku ini, kasih orang lain ada ini, ada itu. Kenapa aku enggak? Kenapa aku masih jomblo? Kok ke sana arahnya? Ya kayak gitu, seolah-olah kalau jomblo itu enggak lengkap. Sedangkan orang enggak punya tangan aja menikah. Menikah loh Tony Melendez, punya anak. Menikah punya anak, saya enggak tahu, mungkin adopsi. Pokoknya dia punya anak dan istrinya mencintai dia. Ya, dan saya melihat video itu, saya merasa malu juga sendiri kadang-kadang. Tapi dia tahu bahwasannya dia cukup dengan apa yang dia punya. Dan dia menyanyi di depan paus Katolik, dia Katoliknya. Paus datangi dia, cium dia. Dia bilang teruslah memberikan harapan ini untuk semua anak muda ya, katanya gitu. Kamu telah menjadi inspirasi segala macam. Terus dia ditanya lagi sama si interview ini. Tony, kamu pernah tersinggung nggak? Kamu bisa marah nggak? Saya tersinggung dan marah apabila hal-hal yang seperti biasa, yang bisa bikin kamu marah juga. Tapi saya tidak pernah tersinggung soal saya nggak punya tangan. Mereka bilang, ih ngeri sekali, orangnya nggak ada tangannya, katanya. Anak-anak berkeliaran, dia bilang, ih nggak punya tangan, katanya. Orang ngejek. Dia nggak tersinggung karena itu, saudara. Dia tersinggung seperti yang bikin Anda tersinggung, misalnya dipukul, tersinggung gitu ya. Dia juga pasti tersinggung karena itu. Dan dia bisa menyetir, saudara. Gimana caranya ya? Ya pakai kaki. Jadi setirnya di atas. Iya, pakai kaki. Setirnya kan bisa diubah di bawah. Tinggal dimodifikasi, gampang itu. Mau atau tidak aja. Jadi saudara, jangan ada cerita bahwa apa yang ada pada Anda hari ini masih kurang untuk memulai sesuatu. Untuk memulai, saudara punya lebih dari cukup. Amin. Kenapa? Karena 5, 2, 1 talenta itu masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Si Tuhan ini seperti ini. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Persentasenya sama enggak? Sama. Ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya, persis kata-katanya, enggak ada perbedaan. Antara yang 5 dan 2, enggak ada perbedaan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Berarti kan yang salah adalah pengertian si hamba ini, bukan pengertian. Pengenalan hamba ini kepada tuannya. Kita pengenalan Tuhan melipat gandakan apa tadi kemarin? 2 minggu yang lalu. Kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan bagi kamu lewat pengenalan akan Tuhan. Ternyata pengenalan akan tuannya, hamba yang terima 1 ini, tuannya kejam. Tapi dibantah enggak sama tuannya? Enggak, ya. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Dipikirnya talenta atau uang itu kayak benih kali ya. Tanam bisa tumbuh. Uang itu harus jadi benih dulu. Baru ditanam, ya kan? Tanam, baru dia berbuah, baru jadi uang. Paham ya? Bukan uangnya langsung ditanam gitu. Kalau petani beda ya. Oke, maka jawab tuannya, hai, jadi ceritanya dibalikannya 1 talenta ya. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya dan serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara masih berani bilang, saudara nggak punya apa-apa. Aku tak punya modal, hati-hati. Itu diambil semua nanti. Ya, saudara bercanda lah ya. Firman Tuhan itu membebaskan kita, memerdekakan, bukan membuat kita tertekan. Saya tidak bermaksud kita bahas ini membuat kita tertekan, bukan. Tetapi maksud saya adalah ternyata apa yang ada padaku berapa banyak pun itu cukup. Cukup. Kalau aku anggap ini adalah benih, aku akan menabur dan itu akan mendapatkan hasil, nggak usah sampai 30 kali lipat, 1 kali lipat saja. 5 talenta jadi 10, kan 1 kali lipat. Kan nggak sampai 30, 60, 100. 1 kali lipat saja, tuannya puji dia, saudara. Jadi berapapun itu hanya perumpamaan. Jangan terpaku sama 30, 60, 100, seolah-olah kalau 33 nggak alkitabiah. 150 nggak alkitabiah. Harus 30, 60 atau 100. Kalau 500 nggak alkitabiah. Bukan kayak gitu, itu semacam perumpamaan untuk kita paham bahwa sebenarnya benih itu seperti itu. Kalau kita ngerti prinsip benih hari ini, 1 buah durian cukup untuk memulai. Bisa saja itu juga pemberian, karena Tuhan bilang dia yang memberikan benih untuk si penabur. Jadi kalau saudara mau mulai, ya kan, jadi petani durian, mulai dari 1 buah durian, cukup. Jangan makan benihnya, tanam. Begitu jadi pohon, ya kan, berbuah, buahnya kan nggak mungkin 1 ya. 1 pohon biasanya ada berapa buah durian? Iya, buahnya. Buahnya ada berapa? Buahnya. Ada 100, Pak. Lebih. Dan dia kan bermusim-musim ya, berjilid-jilid ya panennya ya. Iya, puluhan tahun dan setiap tahun berpanennya berapa kali? Saya harus pelajari biar saya bisa sekali aja. Bulan berapa, Pak? Bulan 12 ya, Pak ya. Saya nggak minta benih dari Bapak, saya minta buahnya aja. Benihnya saya kembalikan. Iya kan, saudara bayangkan dari 1 buah durian yang hasil pemberian orang, kita makan pun buahnya, benihnya kita tabur. Tumbuh. Mungkin 1 buah durian, ada berapa bijinya, benihnya? Ada 15 kali. Jadi 15 pohon. 15 pohon yang jadi, kita tunggu, kita pupuk, berbuahnya ribuan. Makanlah buahnya sampai kenyang, makan sepuasnya, ya kan? Jangan sama benihnya tanam lagi, apa enggak banyak, saudara? Mana mungkin 30, 60 pun enggak, lebih dari 100. Jadi rasanya greget saya melihat anak Tuhan yang merasa kurang terus. Itu yang bikin saya khotbah hari ini. Janganlah pernah merasa kurang terus, saudara. Saudara punya lebih dari cukup, asalkan saudara paham prinsip benih. Setiap kali terima penghasilan, berapapun itu, percaya di dalam penghasilan itu ada benih yang saudara harus tabur lagi. Itu saja prinsipnya. Saudara diberkati? Oke, mari bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk saudara.